Membuat stres ya teman-teman ya, sampai saya tuh kayak, oh my god, stres banget gitu sebetulnya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gudan Tutor Channel. Nah, kali ini adalah episode yang sangat menarik. Sebelum saya menyampaikan hal yang akan saya sampaikan sangat menarik ini, ada baiknya teman-teman untuk segera subscribe bagi yang belum subscribe, dan kemudian like, komen, dan share jika dianggap video ini yang akan saya tayangkan ini dan video-video sebelumnya seperti ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bahas apa sih yang sangat menyenangkan dan akan saya sampaikan hari ini. Sebetulnya saya agak sedikit trap ya gitu teman, atau semacam jebakan, karena sejujurnya saya ingin membahas dari sisi negatif tantangan seorang YouTuber gitu. Karena banyak sekali yang kayak membuat konten hanya untuk mendatangkan views gitu. Kayak membuat judul yang trap atau clickbait istilahnya seperti. So teman-teman sekalian, yang pertama adalah ketika teman-teman ini menjadi YouTuber, tantangan terbesar adalah kita dituntut untuk harus kreatif. Kenapa teman-teman sekalian? You know what I mean? Jadi kita kalau misalnya mau membuat orang impress atau membuat orang senang, membuat orang berlangganan, katakanlah subscribe, kita harus memiliki konten yang bagus dong. Makanya kita harus kreatif, karena kalau misalnya kita nggak kreatif, itu akan cenderung monoton, membuat orang jenuh dan sebagainya. Dan yang pastinya kreativitas itu pastinya akan lebih diapresiasi oleh banyak orang, dan pastinya nggak ada matinya juga seperti itu. Dan satu hal juga yang saya lihat yang begitu juga sangat penting adalah kita cenderung untuk dituntut untuk unik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin konten, misalnya seperti yang saya bikin ini, saya mau bikin konten tentang tutorial gitu seputar YouTube. Nah, apa bedanya sama channel A, B, C, D? Jadi kita harus memiliki keunikan tersendiri, entah dari cara kita berbicara, entah dari logat kita dalam berbahasa, entah atau ada hal-hal lain yang membuat orang itu impress seperti itu. Jadi kita harus kreatif dan unik. Kemudian yang kedua adalah ada tantangan yang sangat besar juga sebagai YouTuber yang sejak tahun 2019, kalau nggak salah 2018, nanti saya cantumkannya, yang jelas ada tantangan untuk memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam. Gila, 1000 subscriber ini teman-teman artinya kita mau memberitahu orang please subscribe YouTube channel saya. Tapi sebetulnya mekanismenya adalah 1000 subscriber ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang susah kalau kita memiliki konten yang bagus. Pertanyaannya adalah apakah konten kita itu sudah menarik dan layak untuk di-subscribe seperti itu. Tentunya yang nomor satu tadi itu harus dipenuhi. Nah, 1000 subscriber ini benar-benar sesuatu yang sangat menentukan, karena ini adalah syarat kita untuk dimonetisasi. Dan ingat teman-teman sekalian, subscriber ini adalah subscriber organik. Adalah subscriber yang kita dapatkan dari orang-orang yang memang tulus untuk mensubscribe kita karena memang suka sama konten-konten yang kita buat. Kemudian yang sangat membuat stres ya teman-teman ya, sampai saya tuh kayak oh my god, stres banget gitu sebetulnya, adalah 4000 jam. You know what? 4000 jam itu taulah sendiri 4000. Oke lah, satu hari kita 24 jam, bagi 24 ya sekitar 3000 hari gitu loh, artinya 1 tahun. Nah, bisa dipastikan di sini YouTube sudah memikirkan hal ini, bahwa dalam setahun 12 bulan terakhir kita harus memenuhi 4000 jam. Mereka memprediksi bahwa ya seharusnya 4000 jam ini bisa tercapai dalam setahun. Gila teman-teman. Nah, di sini benar-benar menjadi suatu tantangan, karena 4000 jam itu tidaklah mudah. Nah, teman-teman sendiri bisa ngerasakan ketika menonton video biasanya di skip-skip, iklannya di skip, kemudian nonton awal aja, terus kemudian di skip, langsung dipercepat maksudnya gitu sampai akhir. Tentu kemudian itu tidak memberikan jam tayang yang signifikan. Nah, inilah yang membuat YouTuber pada depresi, pada stres, segala macam, udah edit capek-capek seperti itu, belum ada penonton juga, belum mencapai 4000 jam. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pesannya adalah tolonglah apresiasi karya yang dibikin orang lain gitu. Setidaknya jangan unlike. Kalaupun nggak mau ditonton, nggak usah, biarin aja gitu. Jangan sampai unlike, karena unlike itu sebetulnya adalah hal yang sangat menjatuhkan seorang YouTuber gitu. Tapi mohon maaf nih, bagi yang suka unlike, biasanya kalau dia adalah seorang YouTuber tidak akan pernah berkembang. Kenapa demikian? Karena YouTube itu akan melihat seberapa banyak like dan seberapa banyak unlike. Karena di sini bisa dikatakan bahwa yang unlike itu adalah haters gitu teman-teman. Nah, itu juga salah satu tantangan. Kemudian yang ketiga adalah
kita udah capek ngedit teman-teman sekalian, kita udah kayak begadang segala macam, kita udah melakukan segala macam cara sesuai dengan permintaan, bahkan sudah memenuhi request, viewsnya sedikit gitu. Sedikit, udah belum subscribernya 1000, 4000 jam belum kecapai, viewsnya sedikit pula, cuma puluhan, 20, 30 ya kayak channel saya ini gitu. Karena memang baru memulai banget, tapi saya yakin banget saya dengan riset-riset yang akan saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas konten saya, insya Allah juga subscriber akan datang dengan sendirinya. Karena yang pastinya ini persoalan masalah proses teman-teman. Oke lah, kalau misalnya kita udah mencapai 1000 subscriber, kemudian 4000 jam. Nah ini yang keempat nih ya. Nah, kita masalahnya itu ada di Indonesia. Di wilayah Indonesia itu meskipun populasi katakanlah banyak orang yang menggunakan YouTube atau menggunakan internet, namun views itu ternyata tidak terlalu dihargai, terlalu besar gitu loh. Katakanlah kita udah monetisasi. Jadi kalau misalnya views luar negeri itu ternyata lebih besar nilai dolarnya daripada views dalam negeri. Pertanyaannya adalah, misalnya channel tutor ini, kita ini berbahasa Indonesia, jadi 1000 di Indonesia akan sangat beda ketika 1000 di Belgia atau misalnya di negara-negara lainnya seperti itu. So, tantangannya luar biasa sekali sebagai YouTuber Indonesia. So, sekali lagi bagi yang bilang bahwa YouTuber itu mudah dan kemudian banyak uang segala macam, terlalu cepat dan terlalu dini mengatakan hal demikian. Kemudian yang keempat adalah, tantangan yang selanjutnya adalah ketika kalian kehilangan teman-teman gara-gara kalian nge-YouTube. Oke, ada beberapa kemungkinan karena kalian itu lebih banyak menghabiskan diri di rumah, menghabiskan waktu untuk edit video dan segala macam, fokus untuk menyiapkan materi buat konten, atau pokoknya istilahnya sibuk nge-YouTube lah, sehingga teman-teman itu jadi terisolasi dari misalkan semakin hari teman-teman semakin menjauh seperti itu. Kalau saya pribadi sih belum terlalu ngelihat itu, karena yang pastinya saya memang sibuk untuk ngedit video dan kemudian lagi tesis juga. Yang pastinya memang ada orang-orang seperti itu. Jadi entah itu mereka iri hati atau kemudian hasad dan sebagainya, yang tidak ingin melihat orang sukses, ada seperti itu juga. Tapi lebih kepada sebetulnya kita yang terlalu sibuk sehingga kita jarang bersosialisasi. Bahkan mungkin teman-teman itu malah bisa membantu kita. Tapi ini adalah menantang banget gitu loh, karena sehingga kita jadi kurang waktu untuk bergaul di lingkungan luar gitu, karena konten seperti itu. Beda ceritanya kalau konten kita tentang traveling, tentunya kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian yang kelima adalah, segala sesuatu itu butuh proses. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, kebanyakan YouTuber itu tuh kayak cuma menggebu-gebu di awal saja gitu. Kayak udah coba upload video 3, nggak ada yang nonton, udah langsung stop. Nah, challengingnya di sini tuh memang nggak mengenakan gitu loh. Kita jenuh, nggak ada yang nonton. Kita bahkan saya memiliki satu channel, nanti sekitar 50 video baru dia bisa mencapai 1000 subscriber, tapi jam tayangnya masih sangat jauh sekali. Nah, itu juga suatu tantangan yang luar biasa sekali. So, basically semua yang kita lakukan itu adalah semuanya butuh proses, jadi nggak ada sesuatu yang instan. Kemudian yang keenam adalah harus bisa edit video, setidaknya basic. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan edit video, gimana kita videonya bisa ditonton dengan baik? Ada sih yang sudah terkenal karena memang istilahnya tuh jackpotnya dia, rezekinya dia kayak cuma kayak vlogging kayak gitu, makannya diliput, pergi ke rumah tetangga diliput, jalan nanam padi diliput, masih semua yang dilakukan itu karena memang dia intinya kontennya itu sesuai gitu, dan memang sudah ada pangsanya atau penggemarnya seperti itu. Dasarnya kalau misalnya kita mau bikin video yang sedikit menarik dan itu everlasting, karena you don't even know, sekarang mungkin nggak ada views gitu, tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba booming gitu karena ada sesuatu yang orang cari seperti itu. So nggak usah terlalu khawatir, meskipun ini benar-benar sebuah tantangan yang besar juga gitu, karena biasanya orang itu aslinya nggak bisa ngedit, saya nggak jadi YouTuber. Tapi menurut saya ya challenge ini sebenarnya bisa diatasi gitu loh. Kemudian yang pasti gratis semua, kita bisa ngedit foto gitu ya. Kenapa perlu ngedit foto? Karena ada namanya thumbnail, dan teman-teman juga harus tahu ukurannya segala macam. So setidaknya tahulah nanti basic-basic untuk ngedit video dan foto seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah konsisten upload. Jadi teman-teman kalau misalnya saban hari berhenti, YouTube itu bakal ngelihat bahwa oh, Anda adalah bukan calon karyawan saya. Jadi ibaratnya kita ini kerja buat YouTube gitu loh. Intinya kita bekerja buat YouTube, sehingga kalau kita bekerja sebagai karyawan kita harus konsisten gitu, setiap hari masuk kantor ibaratnya. Nah, sementara ini kita harus konsisten upload. Nah, konsisten upload itu nggak mesti harus setiap hari. Ada tuh yang ngupload setiap hari tapi yang nggak diedit. Jadi dia mengorbankan kualitasnya demi kuantitas. Namun satu hal yang sangat penting juga adalah konsisten itu bisa sekali seminggu, setidaknya 1 kali seminggu
jenuh sehingga dalam sebulan itu ada 5 atau 4 video, itu udah sangat cukup. Kalau misalnya videonya maksimal, jangan juga sekali ngupload udah nggak diedit, pokoknya nggak karu-karuan lah, jangan kayak gitu juga. Jadi itu yang tantangan berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat challenging juga untuk seorang YouTuber, karena terkait tadi konsisten. Nah, yang dimaksud di sini adalah istiqomah adalah dia tetap pada niche yang sama, jadi nggak terpengaruh. Misalnya nih seperti channel tutor. Nah, kalau sekarang saya lagi ngebahas tentang YouTube dan orang suka, ya udah Kak, saya istiqomah di situ. Karena kebetulan ini juga tutor itu meluas, saya bisa saja memberikan tutorial tentang editing foto, editing thumbnail segala macam, tapi masih berhubungan dengan YouTube itu sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah gaji yang begitu lama. Kenapa? Karena YouTube ini membutuh proses. Let me tell you. Jadi pertama, selama setahun itu kita ngumpulin 1000 subscriber. Kemudian 4000 jam. Kita berarti sudah memenuhi syarat. Namun pada saat mengajukan itu, either minggu ini, apakah minggu ini atau minggu depan atau 3 bulan ke depan atau bahkan setahun, ada yang bahkan setahun baru diterima, itu tidak menutup kemungkinan. Dan tidak sampai di situ. Nah, habis itu kita harus konsisten ngupload video setelah kita diterima monetisasi, tidak langsung dapat uang. Dan kalau misalnya teman-teman nanya berapa uangnya, bisa cuma $2 dalam 1 bulan. $2 itu berarti 36.000. 36.000 dalam sebulan. Bisa benar-benar seperti itu. Tidak bisa dibandingkan dengan YouTuber yang sudah besar kalau masih 1000-2000 subscriber, dan tidak dengan subscriber yang besar itu tidak menentukan kita untuk dapat kita berhasil di YouTube, teman-teman sekalian. Banyak orang yang subscribernya jutaan tapi penontonnya sepi, sehingga kemudian iklannya tidak tampil secara maksimal, sehingga ini juga tidak mempengaruhi. Jadi pada intinya yang kita cari itu adalah views dan lamanya orang menonton. Ada yang views cuma diklik doang karena tampilannya bagus, ya udah pergi kayak gitu. Itu tantangan yang luar biasa juga, sehingga kadang membuat orang tuh nggak bisa istiqomah atau bahkan jenuh, dan akhirnya bye-bye YouTube, udah nggak nge-YouTube lagi. Kalau aku pribadi sih ya tetap bikin konten karena memang saya suka, jadi hobi seperti itu, so nggak masalah gitu kalau viewsnya masih segini. Nanti suatu saat juga bakal besar, makanya teman-teman untuk mendukung channel YouTube ini bisa segera subscribe ya bagi yang belum subscribe, karena kan gratis. Kemudian yang terakhir adalah jenuh. Jadi kaitan tadi dengan istiqomah itu ada kadang-kadang kita ngerasain jenuh. Kenapa? Karena kita mengupload konten yang serupa. Jadi kayak bisa dikatakan monoton di wilayah niche itu gitu loh. Tentunya kemudian untuk menghindari rasa jenuh itu adalah selalu menciptakan gebrakan-gebrakan baru. Kemudian ada perkembangan begitu. Nah, jenuh juga bisa bisa dirasakan ketika kita sudah ngupload video nggak ada yang nonton, kemudian malah banyak yang unlike misalnya. Jadi ada seperti itu. Tapi percaya teman-teman sekalian, kejenuhan kita itu hanya karena kita sudah ahli, hanya karena kita sudah expert. Jadi artinya kita mau meningkatkan kemampuan. Jadi cukup sekian tutorial saya, atau lebih kepada tips ya, atau mungkin lebih kepada menyampaikan kejujuran seorang YouTuber kepada YouTuber yang lain, atau kepada orang yang bakal bikin YouTube. Tapi teman-teman, tidak ada salahnya untuk mencoba. Seperti itu, meskipun tantangan ini terlihat berat, namun kita akan pasti melaluinya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutor ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.